Nah, geng, setelah 50 menit, kita boleh tusuk. Nah, gengs, ini dia hasilnya setelah kita bakar. Dan kan banyak yang tanya juga tuh ke aku tuh, kok tekniknya kok bisa sih di rumah. Aku makan dulu ya. Hai, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olivia Nika Yuliana di sini, mamahnya Maitreya. Ketemu lagi sama saya lagi mau bikin video butter cheesecake chocolate. Nah, baru kali ini aku bikin resepnya di YouTube supaya kalian bisa lihat, bisa praktekin, bisa eksekusi, bisa save dan bermanfaat. Ini betul-betul bukan butter cake biasa atau cheesecake biasa atau chocolate cake biasa. Karena kalau cake yang biasa tuh pasti bikin seret, itu yang pertama. Soalnya perbandingan antara putih telur dan kuning telurnya mereka sama. Padahal nggak begitu caranya gitu. Nah lalu oke, sekarang apa aja bahannya? Kita mulai dari sekarang. Yang pertama bahannya terigu. Terigu, farina itu terigu. Dan terigunya kita pakai 250 gram. Sudah aku pisahkan di sini, ini terigunya 250 gram. Lalu ada gula halus. Gula halusnya saya pakai 350 gram. Ini gula halusnya. Gula halusnya sebanyak 350 gram. Langsung saya masukin ke baskom. Dan butter asin. Butter asinnya seperti biasa saya pakai ini. Yang rasanya mirip-mirip Wisman kalau di Indonesia. Karena asin, butter asin. Butter asinnya 400. Kalau kalian mau pakai butter biasa yang ada di supermarket, kayak Pro Cheese gitu-gitu boleh, bebas. Tapi kalau saya sih kalau pakai butter biasa, mending saya mix dengan Blue Band supaya ada asin-asinnya. Saya suka ada asin-asinnya. Atau pakai Wisman sekalian. Tapi kalau Wisman mahal, pakai Blue Band juga boleh. Atau pakai butter yang biasa boleh. Yang penting selera sih itu sih. Yang penting sebanyak 400 gram. Tapi kalau saya pakai butter biasa, mending kalian mix butter biasa 200, Blue Band-nya 200 gram. Jadi ada asin-asinnya. Atau Wisman semua gitu. Oke ya. Butternya 400. Lalu kuning telurnya 12, gengs. Kuning telurnya 12. Kita sudah pisah-pisahkan putihnya. Dan putih telur yang kita pakai cuma 8 butir aja. Yang 4-nya kita skip. Kita pisahkan. Mau kita masak lagi ataupun kita simpan di lemari es, terserah. Yang penting yang kita pakai cuma 8 ya. Lalu setelah itu saya pakai cream cheese 250 gram. Ini. Cream cheese 250 gram. Kalian bisa dengan pakai Kraft juga boleh, parut semua. Atau setengah-setengah ya cream cheese ya Kraft. Kalau saya sih milih cream cheese sama Kraft saya jadiin satu. Cream cheese-nya aja boleh nggak? Boleh. Pakai Kraft-nya aja diparut boleh. Nanti untuk kita masukin ke adonan. Udah ya? Oke, itu dulu. Sama coklat Baci. Baci ini merek Perugina. Salah satu merek terkenal dan mahal di Italia. Oke. Nah langkah pertamanya ini 400 butter asin atau Wisman atau Blue Band terserah. Dan gula halus 250 gram. Sudah kita campurkan ke baskom dan kita sekarang mixer ya. Sampai putih. Sampai tercampur, sampai lembut dan sampai putih. Dibantuin anak lanang. Nah, dibantu. Nggak kedengeran ngomongnya. Setelah putih sekitar 5-7 menit kita masukkan kuning telur. Semua ya. Ini dia hasilnya setelah kita mixer. Jadi
Totalnya tuh sekitar 10 menitan. Yang pertama gula halus dan butternya tuh sekitar 7 menit gitu. Pokoknya sampai dia putih semua, sampai butter dan gula halusnya sampai putih semua warnanya. Lalu setelah putih, kita masukkan semua kuning telurnya 12, satu persatu tapi masukinnya sambil terus kita mix terus. Mixernya nggak mati. Lalu setelah itu sudah tercampur begini. Karena ini butter cheesecake ini tidak pakai pengembang sama sekali, nggak pakai. Nah, sekarang kita kocok putih telurnya, kita mixer putih telurnya yang 8 butir tadi, Vermomore, yang sudah kita pisahkan tadi, sampai kaku, pokoknya sampai dia kaku, nggak lama juga sih, sekitar 5-7 menit juga, nggak lama. Pokoknya sampai kaku, sampai udah naik banget, udah kaku, kita matiin. Ayo nak, kocok. Vai, si, uno. Gira. Anak soleh. Nah, selanjutnya adonan yang pertama tadi, yang butter dan gula halus tadi, kita masukkan putih telur yang sudah kaku dan sudah kita mixer tadi ya. Lalu setelah itu, setelah tercampur semua, kita juga masukkan terigunya nanti. Dai, ayo nak, bantuin mama. Kita masukin terigunya nanti, setelah itu kita masukin cream cheese-nya atau craft-nya, terserah. Sambil ovennya sudah kita mulai kita panaskan. Sudah kita panaskan. Jenis ovennya beda-beda. Kalau oven listrik saya untuk kue kering 150 derajat, kalau untuk cake ini 160 derajat dengan pembakaran kipas. Lalu, nah jadi putih telurnya kenapa sih harus jumlahnya lebih sedikit daripada merah telurnya? Karena putih telur itu kalau banyak-banyak, dia memang bikin kuenya, dia memang akan menjadikan cake itu tinggi, teman-teman. Tinggi gitu, tinggi. Tapi jadi keras si cake-nya. Nah, kenapa makanya 12 kuning telur, putih telurnya cuma 8. Jadi nanti butter cheesecake-nya mamaku ini tidak tinggi, pendek, tapi lembutnya kayak chiffon, kayak kapas itu, dan strukturnya basah humid kayak lapis Surabaya. Nah, lalu kita aduk juga jadi satu dengan terigunya. Sekarang kita masukkan formaggio fresco-nya atau cream cheese-nya. Nah, udah. Ya Allah. Spatulanya, aduh, spatulanya lepas lagi. Kita aduk ya teman-teman ya, sampai rata ya. Sambil kunyah nak. Nah, selanjutnya, manja amore. Kunyah, apri, meti kuah. Lalu adonan yang tadi sudah dicampurkan cream cheese, lalu putih telur, lalu terigu. Kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita kasih mentega dan kita taburi terigu seperti biasa. Lalu saya mau kasih coklat baci peruginanya ini. Ini qua amore, così. Guarda amore. Tuing. Dai ancora. Nah, sekarang satu bungkus coklat sudah kita pindahkan semua ke sini. Nanti dia akan meleleh sendiri ya, gengs. Dia akan meleleh sendiri. Ini yang nata maitreya. Dah, sekarang kita panggang dulu. Nah, geng, setelah 50 menit, kita boleh tusuk dari berbagai permukaan. Kalau sudah tidak ada yang menempel, berarti sudah clear, sudah matang. Oke, kita matikan dulu. Sekarang kita angkat ya. Ada tipsnya, gengs. Untuk membuat potongan itu rata, anak-anak Twitter banyak yang nanya, kok Tenika motongnya bisa rapi? Karena motongnya sebelum kita keluarin dari loyang. Justru ketika masih di dalam loyang ini, kita potong-potong. Oke, sebentar ya. Nah, gengs, ini dia hasilnya setelah kita bakar. Dan kan banyak yang tanya juga tuh ke aku tuh, kok Tenika kok bisa sih motongnya rapih? Ya gini tipsnya cara motongnya. Jadi ketika masih di dalam loyang, kita potong dulu gitu supaya hasilnya presisi. Tuh. Jadi kenapa hasil potongannya bisa bagus banget? Gitu. Nah, ini teman-teman, ini hasilnya. Kita lihat tuh.
Ini betul-betul cake mahal, cake mewah. Nih. Karena kita nggak pakai pengembang sama sekali, kita nggak pakai SP, kita nggak pakai ovalet, kita nggak pakai gitu-gituan, pokoknya baking powder, soda kue nggak pakai sama sekali. Jadi tekstur cheesecake atau bahan dasarnya sih cake ya, butter cake ya. Jadi kalian mau pakein cheese, cream cheese, kalian mau pakein keju atau juga nggak dipakein apa-apa tetap enak banget. Karena tadi mengembangnya cuma dari 12 telur kuningnya itu gitu. Dan teksturnya kita lihat, tekstur cake-nya mamaku itu dalamnya tuh basah. Dalamnya tuh humid, basah, sama seperti lapis Surabaya, sama seperti Maksuba, sama seperti lapis legit. Dan coklatnya sudah meleleh sendiri tuh, turun dari bawah. Sekarang saya mau cobain. Masya Allah, ini kalau kalian bikin ini, anak-anak pasti doyan banget. Nih, untuk kalian bikin sendiri, untuk kalian mau hadiahin ke orang, bawa ke mertua, ini pilihan terbaik banget. Kalian wajib save, wajib tonton, wajib save, wajib eksekusi. Nah, yang saya bilang putih telurnya 8 itu jadinya kue kita nggak tinggi kan? Tapi empuknya kayak kapas banget, empuknya kayak kapas. Dan usahakan setiap habis kalian hidangkan, kalian tutup dengan plastik makanan. Kalau di Itali namanya pellicola. Supaya cake ini tidak kena udara gitu, nggak kena angin gitu. Jadi dia tetap lembut, Jadi setelah kalian iris di piring, kalian tutup rapat-rapat dengan plastik makanan ini supaya tekstur lembutnya tetap terjaga. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.